Halo teman-teman, balik lagi bareng kita di Freaksmed Section Nolan. Hari ini seperti biasa kita akan berbincang tentang sisi positif yang dimiliki oleh seseorang, karena setiap orang selalu punya sisi positif yang mereka miliki masing-masing. Dan kita akan membahas tentang sudut pandang seseorang, karena pastinya setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda. Oke, dan hari ini kita ditemenin Oleh Kak siapa nih? Boleh perkenalkan perkenalan dulu dulu. biar teman-teman yang di rumah tahu nih. Halo, kenalin aku Vivit. dipanggilnya Kak Pipit. Pipit. Kamu kok maksa sih? Maksa banget. Nah, jadi teman-teman, hari ini kita ingin membicarakan tentang sebuah topik yang mungkin sering dibicarakan oleh banyak orang. Kita akan bicarakan tentang circle. Toxic ya? bisa jadi toksik, bisa jadi. Kayak kita ini sebenarnya agak toksik sebenarnya. Iya sih. Ada. Ada. Circle ini kan biasanya kalau misalnya kita nongkrong nih ya, biasanya kan sama orang yang itu aja gitu. Nggak setiap hari ganti, aku hari ini kumpul sama kamu, besok sama ini gitu. Seringnya mereka akan kembali dengan orang-orang yang sama Tujuannya lagi sama, gitu kan. gitu biasanya. Biasanya tongkrongannya juga di tempat yang sama gitu kan. Entah mungkin karena suasananya, atau mungkin karena orang-orangnya, entah atau makanannya, atau Exactly. ya itulah exactly. Sama gua. Nah, jadi sebelum kita masuk ke topik utama nih, Pipit sendiri, kamu punya circle nggak sih, atau mungkin tongkrongan yang orang-orangnya tuh itu aja gitu? Punya sih. Ada di room, tapi teman-teman dari SMA sih seringnya yang Oke. masih temenan sampai sekarang kayak gitu. Tongkrongannya mereka aja terus. Yang SMP dibuang. Yang SMP dibuang. Oh, yang SMP dibuang. SMP dibuang ya? Soalnya udah kayak nggak kenal gitu kan. Kenal cuma ya nggak bareng. Nggak bareng soalnya. Dia udah punya tongkrongan sendiri, aku juga punya sendiri. Udah punya Gitu. kehidupan. Terus Kafarin kalau- emang ada? Ada Dari sih. SMP. Kalau SMP nggak ada, karena emang dulu kan aku sekolahku isinya orang-orang jauh-jauh semua ya. Oh Jadi iya, songong bener lu ya. nggak songong kan, sahabatku yang paling dekat waktu SMP tuh orang Surabaya sama orang Jakarta. Nah, kan mereka udah balik ke sana, aku tetap di sini gitu kan. Nggak mungkin mereka pulang ke Surabaya aku ikut. Sekarang masih kontak. Masih kontak. Kadang kalau misal lagi kemana gitu kita ketemuan bareng. Bahkan sama yang temen Jakarta nih pernah nggak sengaja ketemu lagi naik ke Gunung Lawu, kita ketemu di pos Base camp. agak paling atas. Jadi dia Hampir- udah naik hampir. duluan, aku baru nyusul, dan itu tidak direncanakan. Si jodoh. Ya, padahal itu udah 3 tahun nggak ketemu, nggak kontakan ya. Si jodoh. Si jodoh. Nah, dari tongkrongan itu kira-kira apa yang membuat kamu bertahan sama tongkrongan itu gitu? Attitude mereka sih. Attitude mereka. Kayak mereka tuh nggak yang, kan ada nih tongkrongan yang kayak mereka tuh suka kalau ngobrol tuh suka ngebanding-bandingin. Oke. Kayak gimana? ada kan kayak suka ngebanding-bandingin ini apa namanya goals hidupnya mereka tuh apa. Oh iya, Bandingin ada goals. Sama lain hidupnya mereka tuh udah sampai mana, lu udah sampai mana, lu gue udah kayak gini, gue udah bikin kayak gini, lu masih kayak gitu aja kayak gitu. Serem Kalau juga temanku ya. yang di tongkrongannya sama tuh enggak kayak gitu loh. Jadi nggak adu nasib. Berarti Nggak ada kamu nasib. sempat nemuin itu tongkrongan yang kayak gitu. Sempet kayak kalau misal kerja kan ada yang kerja, dia kerja di sini, kita kerja di sini, terus ngomongnya kerjaan lu gitu doang, lu dapat gaji berapa sih itu, Mas Buloh, lu bisa dapat duit dari mana, lu bisa hidup dari mana kayak gitu. Makanya tuh kayak males gitu loh, jadi udah nyaman sama yang anak-anak SMA tuh. Buat orang-orang itu Anda toksik anjing. ya tok kayak gitu. Gila sih, parah. Bandingin sebuah goal ya, goals kehidupan yang notabene goals kehidupan itu nggak mesti bisa diambil atau enggak ya kan, kita nggak tahu Kita kan. nggak ngerti kan, kita Terus cuman porsi goals orang kan beda-beda. Beda-beda juga. Everyone has their own timeline gitu. Everyone has their own timeline. Oh iya, kalau misal kita ngomongin masalah goals hidup gitu ya. Kalau misal kita membandingkan nih, kira-kira di tongkrongan yang pernah kamu ikutin tuh apa yang jadi patokan buat mereka? Menikah Doang. menikah sama lu udah beli apa, gitu udah bisa dapat apa. Wah. Kayak gitu. Ipong XL. Hasil apa kak? Om. Kayak gitu. Lu nggak nikah, lu nggak mau nikah, lu hidup ngapain kalau nggak nikah? Lalu hidup kalau udah nikah ngapain? Gituin balik ya? Iya, kayak hidupnya dia tuh mikirnya. Soalnya jujur aku baru pertama kali denger ada orang di sebuah tongkrongan yang membandingkan goals hidup. Biasanya kalau orang nih
kumpul di sebuah tongkrongan yang mereka bandingin tuh kayak, oh gue lulusan ini nih, aku lulusan ini gitu. Terus mereka kumpul, aku kerja di sini nih, aku kerja di sini nih, kumpul. Mungkin ya, kalau yang mungkin kita lihat, karena kita hidup di Salatiga ya, biasanya anak-anak tongkrongan tuh kan berdasarkan apa yang mereka naiki gitu kan. Iya, apa yang Yang mereka pakai gitu yang kan. anak Scoopy sama anak Scoopy, herek. yang herek sama anak herek, Iya bener. Herek Yang- banget nyatu. yang naiknya Brio sama yang naiknya Brio gitu Brio kan. ngabers ya? Iya, aduh. Brio ngabers. Bisa gitu, yang dibandingin adalah Goals. goals hidup. Itu aku juga baru denger, belum pernah nemuin. Dan itu kayak lebih bikin kita jadi terbebani nggak sih kalau Iya bandingin dong. terus goalsnya kan jadi kayak kepikiran emang gue nggak ngasih apa-apa ya, emang gue Malah belum jadi dapet apa-apa. minder. Heeh, Kalau malah kumpul sama. Kalau dengerin kumpul sama mereka tuh kayaknya hawanya insinyur gitu. Iya, Insinyur. insinyur ya. insinyur banget. Insecure. Insecure maksudnya. Padahal itu sesuatu yang nggak pasti. Iya. Kan kita nggak bisa ngeliat gitu. Iya makanya, masa Mentang-mentang. perjuangan juga kita mungkin yang dilihat orang juga kita berjuangnya gitu-gitu aja. Gitu. Tapi Tapi- sebenarnya enggak kan. Ada yang mereka mencapai impiannya dengan berdarah-darah gitu. Ada yang dengan Darah-darah. donasi orang tua. Betul, jangan-jangan itu donasi. Iya. Udah dari donasi. punya duit dari sanonya kan kayak gitu. Donasi. Berarti kalau tongkrongan nih yang pernah kamu samperin gitu. Mungkin yang pernah join juga. Yang menurutmu paling apa ya? Merusak mood gitu, kayak paling toxic. gitu. Nggak nyaman gitu lah. Dulu pas masih kuliah aktif itu kan ikut cheers. Oke. Anak-anak cheers nih toxic banget tuh, kayak Aduh. bikin gamut, suka ngomongin orang di belakang tapi ntar di depannya tuh kayak yang aduh baby kamu cantik banget, oh hari ini kamu pakai apa, padahal di belakangnya kayak anjing tuh anak kayak gini Julid gini. banget. Julid kayak gitu. Si cewek emang kayak gitu. Itu bisa bikin bete sih Gila sih. karena nggak match kan, Mm-mm. kita sama mereka tuh nggak match gitu. Oke, nah kalau misal Jadi itu ya, kalau pas sama mereka kitanya jadi bukan diri sendiri ya. Jadi orang lain. Jadi fake. berlindung di balik topeng gitu. Iya kayak gitu. Nah, selain itu nih, kalau misal aku sendiri cenderung ke suka ngumpul dengan beberapa tongkrongan, ya kan? Iya. Tapi tongkrongannya biasanya rata-rata hampir setipe gitu kan. Karena jujur kalau misal aku sendiri kumpul nih, aku lebih sering nongkrong sama anak-anak yang umurnya Lebih tua sih kalau hampir 5 atau 6 tahun di atasku gitu kan. Karena kalau misal aku nongkrong sama mereka nih, aku jadi orang yang well behave. Maksudnya kalau sama mereka tuh aku ngomongnya sopan. Notabene mereka 5 tahun lebih tua gitu kan. Iya. Kalau misal aku manggil misal kayak pakai nama gitu ya, Mar, pukul kan. Iya. Nah, manggilnya pakai Kak, Mas gitu-gitu. Nah, bang. dan juga kalau misal ganti tongkrongan biasanya setipe nih. Kita suka ngomongin hal yang sama. kurang lebih sama gitu. Nah, kalau kamu sendiri suka ngumpul di tongkrongan yang itu aja atau join sama tongkrongan yang lain? Aku lebih suka join juga Join sama juga. kayak kakak. Soalnya gimana ya? Aku tuh Tambah tipe relasi. tipe orang yang nggak bisa main sama itu aja sebenarnya. Oke. Cuman tetap filter orang-orangnya. Oh, Ini orangnya gimana, kayak gini gimana dan kebanyakan tuh yang aku tongkrongin tuh orang yang lebih tua dari aku gitu loh. Jadi untungnya tuh di situ untungnya. Soalnya di situ aku bisa belajar banyak hal dari mereka juga kan, dan Pengalaman dia. dan nggak terlalu toksik juga gitu loh. Kayak di momong. Di mall, di mall. Tapi kadang kalau kita kumpul sama yang lebih tua nih, kalau misal kita nggak pilih-pilih, biasanya mereka jauh lebih toksik daripada yang seumuran loh. Iya. Toksiknya Biasanya gitu, lebih toksiknya paling lebih ke menggiring opini, menggiring opini, mengarahkan kehidupan gitu. Mengarahkannya yang menurut dia benar. Biasanya gitu. Padahal di angkatan dia dan angkatan kita kan Udah sesuatu beda. yang kelihatan benar dan yang salah itu kan beda ya kan. udah beda. Hampir kayak orang tua, hampir kayak jadi orang tuanya kita sendiri. Iya. nggak sih? Iya. Ngatur-ngatur Iya gitu. karena mereka emang lebih tua ya kan. Nah, terus kalau misal kamu datang ke sebuah tongkrongan nih, datang ke tongkrongan, kira-kira ada nggak sih yang kamu cari dari tongkrongan itu, atau emang datang ya udah yang penting nongkrong aja gitu? Sometimes ya ada yang aku datang ke tongkrongan itu buat aku nyari hal baru. Oke. Tapi Misalnya misalnya kayak nih waktu itu kan contoh pindah aku ke Salatiga, di sini kan aku belum punya siapa-siapa juga kan. Oke, belum punya siapa-siapa. Sampai akhirnya ketemu tongkrongan tuh Sedih yang ya? sedih banget. Sampai akhirnya ketemu sama tongkrongan yang ternyata di sini tuh
anak-anaknya kebanyakan anak-anak seni gitu. Oke. Di situ jadi apa namanya, jadi kita tuh kayak aku tuh jadi belajar hal baru dari situ, kayak bisa oh ternyata tuh kayak gini dan malah jadi nemu passion baru di situ kayak gitu. Langsung merasa seniman ya. artsy banget. Langsung merasa seniman banget ya. Langsung seniman Kakaknya banget. itu ya lebih suka ke seni ya. Tadi cheer Oh iya, cheers seni ya, bukan olahraga ya? seni dong. Olahraga sih. Olahraga, lebih ke olahraga gitu. Suka gue. Salahin mulu. Nah, kalau aku juga nih misal aku suka, karena aku juga terjun di dunia bisnis ya, kecil-kecilan nih. Aku suka kumpul dengan orang-orang yang juga berkecimpung bisa dikatakan di bisnis yang sama gitu kan. Aku terjun di dunia kopi, rata-rata kumpul juga sama anak-anak kopi gitu kan. Tapi kadang kita juga meleset-meleset dikit nih ke orang-orang yang biasanya kerjanya di event atau apa gitu kan. Event-event gitu. Nah, selain itu aku juga kadang kumpul nih sama orang yang jauh di luar mereka. Contoh ya di podcast yang sekarang ini. Karena bisa dibilang aku yang paling tua, ya nggak sih? Paling tua Kak Andi dong. Seumuran kalian. Seumuran kita ya? Kak Andi 24. Oh, Saem ya? Berarti aku paling tua dong. Najis. Najis Kak Andi. Jadi kan gantian, sekarang aku di sini yang agak ngomong. Oh iya benar. Oh iya. Tapi yang paling sering dianjing-anjingkan juga. Iya. Nah. Diwowok-wowokin. Kalau kamu sendiri nih, pernah nggak datang ke sebuah tongkrongan dan di situ kamu bener-bener ngerasa ini bukan aku banget, ini nggak nyaman, oke bye. Pernah. Itu aku punya teman satu, terus diajak nongkrong sama teman-temannya dia, ternyata ini bukan aku banget. Kayak yang itu tadi ngobrolin soal goals, terus hedon banget gitu kayak gue udah dapat iPhone yang terbaru. Sampai gitu. Gue kemarin beli tas ini, tas kayak gini kayak ini bukan gue banget. Orang kaya ini ya. Jadi biasanya kalau kumpul, kalau nongkrong biasanya di coffee shop tuh. Iya, Biasanya iya. gitu. Ya kan? Ajakin aja dia angkringannya Amar. Di coffee shop kayak gitu, terus aku yang mikirnya nggak bisa nih gue lanjutin sama mereka, kayaknya udah beda nih. Ya, Karena akhirnya jadi fake banget ya. Harus ngejar tarafnya mereka gitu kan. Nggak ngejar Temen sih gua sebenarnya ada nggak gitu. apa-apa, nggak ngejar tuh sebenarnya nggak apa-apa, cuman kan ntar kita jadi diomongin terus gitu loh kak. Iya sih. Iya. Ini anak Tergantung hidupnya diri gini-gini sendiri. aja. Temanku tuh ada dulu SMA emang kayak gitu kan. Karena temannya yang lain itu juga hedon, terus dianya tuh enggak. Terus dia jadi kayak gitu, harus gimana pun caranya aku harus nongkrong sama dia, harus juga hedon. Dan Sampai akhirnya sampai dibela-belain gitu-gitulah. gitu. Aib. Oke. Gitu-gitunya gimana? Berarti ini dalam tanda kutip ya. Oke. Dan kalau kamu sendiri ketika nongkrong nih, kamu mandang sesuatu yang kayak kamu harus ada timbal balik, atau mungkin yang penting kamu ngasih, atau yang penting kamu dapat? Susah nih. Susah. Contoh ya, contoh. Kalau aku sendiri kumpul sama teman-teman biasanya kita selalu ada imbal balik. Di tongkrongan itu aku contoh tongkrongan yang paling dekat ya, biasanya aku di Tapi Kota deket sini nih. Oh, Nah, kopi belakang kopi di sini imbal baliknya cukup unik karena biasanya aku dapat ilmu dari mereka, imbal baliknya adalah aku mijetin mereka gitu. Karena kebetulan punya skill pijet. Nah, itu kan adalah sebuah imbal balik gitu. Kalau kamu sendiri gimana? Balik. Kalau aku sih kebanyakan teman-temanku tuh mereka juga yang kayak punya usaha gitu. Oke. Jadi timbal baliknya mungkin bantuin promosi atau enggak bantuin beli. Oke. Ilmunya juga dapat gitu loh. Cara gimana mereka nge-manage gitu kan. Nge-manage uangnya gini-gini, terus juga dapat relasi. Iya. Jadi kita bisa ngerti, misal kita butuh kerjaan, kita juga bisa datang ke mereka. Nah, kayak Oke. gitu loh timbal baliknya. Cuman kalau yang buat yang lain-lainnya tuh kayak nggak ada sih timbal baliknya, cuman timbal baliknya tuh gondok. Gondok apa sih? Gondok anak mendem di hati gitu. Kayak Batek. mantap, batak. Batek. Jadi kayak ngebatin gitu loh, Ngebatin, gitu. Berarti emang circle di situ emang kurang cocok Kurang gitu kan cocok. sama diri sendiri juga. Gitu. Selanjutnya nih, kalau misal kamu nongkrong, ya kan, orang kan ada yang suka pindah-pindah tempat nih, ada yang biasanya lompat dari ke tempat yang satu ke tempat yang lain, ada yang emang berubah style tempat, ada yang memang di situ-situ ada yang nongkrongnya di rumah juga gitu kan. Kalau kamu biasanya tipe yang nongkrongnya
di tempat yang itu aja atau pindah-pindah? Itu aja. Itu aja. Di Karena mana udah biasanya? nyaman. Coffee shop biasanya. Di coffee shop. Dan Jenderal. kebetulan enggak. Di mana Kak? Di mana Kak? Di Relaxo biasanya. Di mana sih itu? Di Jetis Belakang Man. belakang Man. Madrasah Aliyah Negeri Salatiga. Emang belakang Belakang Man? Man. Iya. Kak, Kali Merah. Bukan. Jauh banget kali merah. Sebelum di bengkel sana. di Jetis kiri jalan itu. Ya udah situ aja. Kanan. Kalau dari sini kanan. Ya, kalau dari Pulutan kiri. Malah debat Relaxo. Nah. Oke. Terus Oh, tahu. aku baru mau ngomong loh, kamu itu tahu apa nih? Yang kiri Apa nih? jalan yang agak kesana kan. Agak masuk. tempatnya. Masuk Agak kan. Tahu. Berarti setiap kumpul di situ-situ aja. Situ-situ aja. Biasanya kalau udah kayak gitu nih, biasanya udah deket sama manajemennya. Biasanya begitu. Iya, kenal. Dulu belum sih. Dulu belum. Sekarang karena udah. belum juga. Oh. Kayak belum juga. Itu baru dulu ada lagi tempat yang biasanya buat kita nongkrong tuh di Senja Coffee. Oke, Senja. Senja. Di situ tuh udah deket sih sama Mas Edi juga kan. Oke. Pak Edi yang punya kafe oleh dong. Pak Edi. Pak Edi. Bapaknya Kak Andi. Di tempatku Pak Edi satpam SD. Edi. Berarti dulu awalnya di Senja, terus pindah ke pindah. Relaxo. Karena Kenapa pindah? udah gak nyaman di situ. Oke. Karena ada orang baru. Iya. Oh, oke, ya. Ada orang baru. Oke, terkadang emang itu jadi masalah juga ya. Kalau misal kita nongkrong tempat itu terus diisi sama orang-orang baru yang biasanya mereka lebih merasa menguasai tempat. Iya. Akhirnya pindah. Rese ya. Kayak yang caper gitu ya jadi Aduh. males gitu kan. Pindah aja Mending nggak pindah mau. ya. Daripada nongkrongnya gak enak kan. Biasanya kalau udah lama kayak gitu nih, kalau misal coffee shopnya closingan biasanya ikut ngangkat kursi sih. Biasanya gitu. Tunggu sampai tutup. Nunggu sampai Biasanya. tutup. Tutup Mereka gerbang. pada pulang, kalian jaga. Biasanya gitu. Atau enggak malah gak usah pulang aja gak apa-apa. Gak usah pulang sekali ya. Tunggu sini aja. Besok kesana main bawa kasur. Iya sih bener relate. Dikata kayak tempat Apa? bebas. Oh, bebas. Kalau tempatnya emang ada kasurnya. Iya makanya. Jadi nggak jadi usah emang bawa. bebas gitu kan. Nggak usah Emang bawa nggak ada jam tutupnya juga aslinya. Kalau diketok suruh buka juga kita buka. Yang penting Cuan-cuan. yang penting Banget ya. cuan gitu kan. Apalagi di masa pandemi yang katanya bakal ada PPKM lagi nggak tahu. Cuan. Iya nih PPKM terus. Nah, terus selama PPKM nih ya, menarik PPKM. Selama PPKM apakah tongkrongan kalian juga berubah jadi online gitu? Tongkrong Mabar. Oke, mabar. 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 Berarti via Discord ya? Iya, Via via Discord atau enggak sama kayak tadi itu ngomong lagi di mana di rumah login invite kayak gitu. Oh, namanya. iya. Heeh. Sama. Sama Tapi kan? kalau aku malam jam 12, jam 1 gitu. Nongkrongnya malam. Bukan nongkrong, mabarnya, Iya, mainnya. ya kan nongkrong virtual. Oh iya, virtual nongkrongnya di Terus kasur sendiri. kalau nongkrongnya malam, kamu kerjanya kapan? Kerjanya kan pagi sampai malam. Emang itu kamu beneran kerja nggak ngantuk? Enggak, Enggak. cuma telat. Sama aja sih. Emil kan telatan. Nah, berarti kamu sekarang kuliah atau kerja nih? Kuliah. Kuliah. Nah, kalau misal di kuliahan kamu juga kumpul nggak sih sama anak-anak kuliahan? Enggak. Oh enggak. Cuman temenku itu Temen itu kelas? aja. Ada satu doang nih yang dari masuk sampai lulus temenannya sama itu aja aku. Soalnya Wah, sampai menghela nafas kayaknya berat banget gitu ya. enggak. Ayo. Fakultasku tuh terkenal yang orangnya tuh toksik memang. Ada gitu. tit gitu. Fakultas tit gitu. Oh gitu. Soalnya ada apa dikit diomongin punya ini kan temanku cowok semua nih. Jarang aku punya teman cewek. Ntar dikira ini tuh banyak banget cowoknya tuh. Dia sama ini loh kemarin sama ini diomongin kan nggak penting banget gitu loh, ngapain ngomongin kayak gitu. Mas pula. Kayak gitu, lu punya pacar baru diomongin, digosipin gitu. Makanya aku lebih menjaga. Susah juga ya. Susah. Apalagi Susah kampusnya juga ya. cuma kecil kan. Apa dikit kesebar langsung. Iya, apalagi kita Remes di banget ya, Salatiga ya. remes. Kalau misal di Salatiga orangnya itu aja. Itu aja memang. Itu aja gitu. Semisal aku kenal dia, terus aku kenal dia, tak kenalin, ternyata udah kenal. Udah kenal duluan. Kayak sama Mas Andi. Iya. Tuh ternyata temennya Andi. Iya. Kayak gitu. Kayak kemarin aku main ke Boyolali kan. Isinya orangnya itu juga. Itu juga. Padahal di Boyolali loh. Iya, Boyolali. Udah jauh. Kita sudah dibatasi dengan Kabupaten Semarang kan itu. Iya, Masih aja. temenku ada perbedaan culture shock nih antara temenan sama anak-anak Salatiga sama anak-anak asli rumahku sana tuh. Emang kamu di mana rumahmu? Asli Temen-temenku mana?
teman-temanku banyak kan di Jogja kan. Kamu aslinya? Kak asli Jogja kak? Iya, aku tinggal di Jogja. Oh. Di Bantul. Bantul. Oh, di Bantul. Weh, yang NDX AK Family. Widih, Aduh. ketahuan orang Jogja pasti tahu NDX. AK Family. Kalau yang nggak tahu gimana? Enggak kan sih, enggak mungkin. Harus tahu. Harus tahu, Paksa. harus tahu NDX. Atau enggak Darboy Gang. Harus tahu, dengerin kalian. Berarti bisa dikatakan emang di sini tuh kamu nggak menetap ya? Maksudnya bukan tempat asli gitu kan? Kan Ngekos. ngekos Di mana kak? Di mana? Kemiri Candi. Candi Rejo. Kemiri Candi Mil. Candi Rejo kayak pernah dengar. Yang rumah tingkat tinggi. Oh tahu aku. Emang pernah Lewat jalan. lewat doang. Di jalan. Terus ketika kamu ke Salatiga, culture shock apa yang kamu rasain dibanding dengan teman-teman yang dari Jogja? Enggak open minded. Gak open minded. Men, kita close minded men. Kita close minded men. Ya, tapi yang aku temuin ya, kasus yang aku temuin tuh kayak apa-apa dikit diomongin gitu loh. Terus kalau nggak suka mereka tuh nggak vokal langsung ngomong ke Itu kita. berarti peduli. Peduli. Nggak langsung ngomong vokal ke kita kayak gue nggak suka lu kayak gini. Jadi malah ngomonginnya ke teman yang lain buat ngajakin kita nggak suka sama tuh orang. Wah. Oh, Nah. ada yang langsung ngomong gitu, Amar. Bagus kalau kayak Iya. gitu. Nah kalau di Jogja kan teman-temanku yang di Jogja gitu kan yang aku temuin ya kalau dia nggak suka bilang, terus habis itu dikasih tahu gimana Endek itu caranya biar lo lebih baik kayak gini gampang Mungkin ngejatuhin. Itu perbedaan dari kota besar dan kota kecil ya. Iya. Kayaknya Nggak gede-gede gitu ya. banget juga sih kotanya. Ya, bukan dikatakan nggak gede-gede juga, emang nggak gede. Emang Emang gak gede Namanya sih. kota Salatiga, Lu isinya cuma jalan- 4 kecamatan ya, gitu. Jalan-jalan aja ya udah muternya situ doang. Mau muterin Salatiga juga kita cuma butuh waktu 15 menit udah Iya, keputar. udah semua keputer. Bener. Dari ujung Sampai ke ujung. gang-gangnya aja udah keputer. Udah keputar. paling jauh 15 menit ya. Di Salatiga nggak mungkin nyasar. Iya, nggak Masuk ke mungkin. gang sempit, pokoknya keluar pasti jalan Iya. raya. Udah nggak Pasti mungkin. itu. Beda kalau sama di Jogja ya. Kita masuk kemana nih? Keluarnya kemana nih? Oh, Ya kan? jauh mencar. Masuknya dari Bantul, keluarnya Gunung Kidul. Jauh banget. Sampai Gunung Kidul. Sampai Gunung Kidul. Tapi emang tongkrongan di Jogja bisa dikatakan lebih asik ya. Lebih asik. Apalagi di sana banyak tempat juga kan. Karena kebetulan aku sering main ke Jogja juga kan. Di sana banyak tempat-tempat yang bisa dijadikan referensi dan orangnya open-open semua. Mereka menerima teman-teman dari luar juga gitu. Ya, Asik. tapi kalau yang nggak kuat juga bisa kebawa bobroknya orang sana Ya. juga sih. Apa kak? Bubruknya apa kak? Itu di Jalan Lingkar bacok-bacok. Gitu. Jalan Lingkar bacok-bacokan. Habis main ke Jogja nih, kuliah di Jogja, balik Salatiga bacok orang. Iya. Kirain palanya hilang. Iya, kayak gitu juga. Balik Salatiga kepalanya hilang. Dan Dibacok. bisa dikatakan mungkin perbandingannya agak jelas ya, kelihatan banget kalau misal orang Jogja sama orang Salatiga. Jelas banget. Tapi aku tuh kadang juga ngalamin kegalauan gitu kak. Kalau kalau Kegalauan. kalau aku tetap stay di Jogja, aku juga nggak akan bisa berkembang gitu loh. Kenapa? Oh, iya. Space di Jogja banyak tuh. Iya, Gede. Event-event di Jogja itu keren-keren. Sering, malah lebih sering. Di Salatiga bahkan belum banyak event yang diadakan di Jogja yang di Salatiga itu untuk direncanakan aja udah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan gitu. Apa Kenapa? ya? Banyak godaannya di sana. Banyak tuh. godaan. Heeh, Contoh? Contoh banyak klub kan. Oke, banyak loh. Udah gitu temen-temennya juga yang doyan minum, tapi mereka nggak toksik. Nah di situ loh, mereka nggak toksik tapi doyan minum gitu kan. Jadi kayak menghambat aja kalau di sana, terus nanti aku nggak berkembang. Gitu. Kalau di Salatiga di sini kan aku belajar buat aku hidup sendiri, survive kayak mana, terus belajar hal baru juga kayak mana. Kayak gitu. Berarti di Salatiga ini baru pertama kali kamu hidup sendirian? Nah, Pacar kak, pacar. Kayak mana? kayak mana? Lain pacar kayak Kalau udah ngomongnya gitu berarti udah enggak ada udah. Iya. Udah enggak ada. udah ada nggak? Ya, teman-teman available. IG-nya. IG-nya. Available jadi. Nah, selain itu, selain perbedaan culture shock dari Jogja ke Salatiga, ada nggak sisi positif yang bisa ditemukan di orang-orang Salatiga yang nggak ditemuin di Jogja atau tempat tinggal? Ada, nggak neko-neko sih. Nggak neko-neko. Dalam arti apa nih nggak neko-neko? Dalam arti apa? Dolan-dolannya itu Orang-orang sedikit, sing iki mau ditutup. yang masuk. Apa
Zoro kan. Dek Zoro mati ya. Yo, Lanjut. kawan. Ya kan dia mau muntah. Dia mau muntah. Kok dilempar? Iki sisi mau pindah pora. Ayo. Goblok Emily. Pinggirnya aku. Oke. Orang Ya, diinjak lanjut. berdua ya. Sisi positif dari orang-orang di Salatiga yang mungkin nggak kamu temuin di Jogja. Sisi positifnya dari orang-orang Salatiga itu yang nggak neko-neko. Nggak Dia neko-nekonya. nggak yang tipe suka belanja gitu nggak. Oke. Oh. Belum ketemu aja kayaknya. Iya, kayaknya sih. Ya, kayaknya belum ketemu aja. Lagian di sini mau neko-neko juga susah kan. Nggak ada apa-apa. Nggak ada Iya. isinya. Iya. Jadi nggak ada isinya. Kita nggak ada ruang ya. Dan- Miniso aja nggak ada kita. Ya, nggak ada. Ramayana tuh Marvel aja tutup. Marvel? Oh iya tutup ya. Sekarang Kok tutup. Marvel apa namanya? Tinkerbell tutup. Tinkerbell Aduh, apaan? lagi. Tinkerbell? Samping Ramayana dulu. Apa itu? Aksesoris. Nggak ngerti. Nggak ngerti. Kayak Itu gitu aja makanan tutup. cewek, cowok Ya, nggak ngerti. kayak gitu aja tutup no. Miniso. Ini. Aneka Jaya nggak laku no. Tit. Tapi setidaknya sekarang di Salatiga punya bioskop ya. Iya. Iya murah kan. Ada DIY. Apa? Oh iya, ada. Do it yourself. Buka kemarin. Berarti mungkin itu sebuah tanda-tanda kemajuan. Iya. Setidaknya kita punya tol gitu. Iya. Oh iya. Jogja belum ada kan? Belum. Belum ada kan? Baru Tahu mau Jogja dibikin. belum ada. Mau kan? ada Mau Solo, dibikin. Solo Jogja. Solo Jogja. Itu tahu. Paten tuh. Gua yang bikin itu jalannya. Oh. Yang Kalau kalian dulu tahu nggak di Tahu. Salatiga itu punya bandara? Nggak tahu ya? tahu. Yang lain juga kayaknya nggak tahu Salatiga punya bandara. Bandara apaan? Dulu Salatiga katanya terkenal dengan kota vanili. 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 Tapi nggak tahu itu desas-desus yang benar atau tidak karena skrip kebenarannya tuh nggak ada. Kalau kopi aku malah tahu. Banaran. Itu Bawen, Bukan. rumahku itu. Salatiga itu dulunya kebanyakan kebun kopi semua dan bikin apa? Kopi Obrolan kacamata. barista kayak Babah gitu. kacamata. Nah, itu kayaknya asli Salatiga. Iya, kalau babah Sedekat-dekat- kacamatanya asli Salatiga. Tuh kan, Ya. karena dulu emang banyak pohon perkebunan pohon kopi dulu di Salatiga. Terus karena buat penduduk ya udah. Aku kayak nggak ada Semakin gambaran nipis. Salatiga apa ya dulu. Ah, nggak ada. Nggak ada. Aku juga nggak ada gambaran kok sama. Aku di Matahari, Salatiga juga baru. matahari, no? Jadi pasaraya. Oh iya katanya dulu Taman Sari itu mall ya? Iya. Pasar Raya itu mall. Itu hampir dibikin, cuma rebutan sama warga, terus nggak jadi. Akhirnya nggak ada yang dapat ya. Yang dapat warga itu dibikin pasar, terus yang ngurus orang ketiga. Waduh, orang ketiga. Bukan Pelakor. pemkot. Pemkot ya. Pinter kan gue ini. Terus apalagi yang kamu rasa di Salatiga ini ada tapi di Jogja nggak ada? Selain nggak neko-neko. Ah, saya nggak neko-neko kalau nongkrong enak. Kenapa? Emang di Jogja nggak enak kan? Nggak harus keluar pun kita udah nongkrong gitu loh. Kalau di bisa? sini. Soalnya ngekos. Jadi Jadi kayak kita di rumah ya. ini loh, yang sesuatu yang aku rindukan kalau aku nggak di sini tuh kayak bisa nongkrong ke ini. Mana tuh Rawa Pening, Oke. mendayung kayak gitu. Kita Mendayung. udah seneng gitu loh kita. Naik ke Cuntel kayak Oke gitu. ya, mungkin Jogja sebenarnya ada, tapi jauh. jauh ya, Heeh, mungkin jauh ya. effort, jadi Effort. males. Salatiga nih hitungannya lumayan enak karena kita mau ke pantai deket, mau ke gunung tinggal ke sana. Tinggal naik aja kan. Kalau ke gunung kan tinggal ke Cuntel, Telomoyo. ke Merbabu Telomoyo. gitu kan. Kalau mau ke Telomoyo, pantai tinggal ke Telomoyo. Rawa Pening itu tadi. Telomoyo. Telomoyo tuh, Telomoyo. Tolong di notis Telomoyo. Iya, Telomoyo Telomoyo. ya. Pakai motor doang. Telomoyo. Oke. Terus selain hal-hal itu tadi yang kamu temuin di Salatiga, kira-kira hal kecil yang membuat kamu betah ketika nongkrong di Salatiga? Hal yang kecil gitu, yang mungkin di Jogja nggak ada. Nggak macet. Oh iya, itu masuk banget, Nggak macet. Bener. Nggak macet dan jalannya gampang ya. Terus dingin kan, nggak panas. Iya, di sana kan panas ya. Mm-mm. Cuma lebih panas. Terus di sini juga murah-murah kan, biaya hidup juga murah. Iya, Jogja Kamu- itu kenapa Jogja UMR kecil tapi biaya hidup mahal? Enggak juga sebenarnya kalau di Jogja. Mahal. Maksudnya makan juga harganya kos kalau sama 800. Salatiga selain tempat wisata ya, harganya normal-normal aja sebenarnya. Apa ya? Agak mahal ah. Apa ya? Agak mahal kalau kamu nongkrongnya di tempat yang mahal. Oh gitu. Mm-mm.
nongkrong di Kopi Jos aja kalau di Jogja. Ya, kalau misal kita bandingin Di Jogja sama Prospero, Salatiga ya gitu. lumayan lah. Lumayan. Ya. Lumayan. Apalagi kamu di sini sambil kerja nggak? Enggak, Belum. belum. Nah, Terus kalau misal kuliah kerja, Kuliah aja. kalau Stres misal makanya. kerja di Salatiga UMR-nya kan lebih tinggi. Ya kan? Lebih tinggi daripada di Jogja. Mau nyari kerja di sini sih sebenarnya. Nah, selanjutnya nih, casual part time. Mau Majis. kamu malah jadi biro Ntar calling kerja. ya, ntar calling ya. Iya. Kamu melabeli sebuah tongkrongan itu toksik dengan standar apa gitu? Karena standar toksik orang beda-beda. Beda-beda, Ya? Beda-beda. Melabelinya paling yang nggak bisa bikin kamu berkembang. Oke. Itu toksiknya di situ. Terus Dan meremehkan. tidak berkembang dan meremehkan ya. Meremehkan. Terus taraf tidak berkembang itu yang seperti apa? Kan ada tuh tongkrongan memang asik gitu kan, terus selain dia adu nasib tadi, Aduh nih. itu kayak yang misal nih kita punya mimpi, ya Oke, deh, kita kita punya punya mimpi, gue pengen jualan ini, gue pengen buka bisnis kayak gini. Lu kayak gini aja, nggak usah kayak gitu, ngapain kayak gitu? Oh, Berarti sebelum kita mulai udah ditendang duluan ya? Iya, udah ditendang udah dulu, udah ditendang. dimatiin duluan nih, Oke. kayak gitu. Terus apalagi ya, kayak yang orangnya tuh parasit juga sih. parasitisme. Gimana tuh Parasitisme tuh parasit kayak yang yang gimana nih? numpang hidup doang. Oke, Kayak gitu. numpang hidup doang. Numpang di kos 6 bulan gitu ya. Numpang di kos 6 Kayak bulan. siapa ya? Nggak bayar listrik ya kan. Aduh, kayak gitu. Piringnya kalau makan nggak dibalikin. Kayak gitu. Gitu. Yang nggak bisa bikin berkembang sih. Iya bener. Kalau misal membunuh karakter gimana bro? Wah, membunuh karakter ada sih. Ada kan? Nah, toxic gak ya kayak gitu? Toxic sih. Toxic. Tapi tergantung kitanya sih. Ya, tergantung kitanya ya. Tergantung kitanya bisa ngehandle enggak. Kalau ke bawah ya Tapi mending pergi biasanya aja, kalau cabut. Mending kayak pergi gitu aja. ke bawah sendiri biasanya. Sih. Kesuges sendiri. Kesuges sendiri ke bawah kan. Karena keseringan sama dia juga biasanya gitu. Ntar juga bisa ngerubah pola pikir juga kan. Iya. Mindset kita jadi ikut-ikutan sama kayak mereka gitu. Gampang kayak dan yang lain-lain. Semisal kamu punya pesan nih buat teman-teman Mm-mm. yang sedang berada di sebuah circle yang toxic, entah itu mengadu nasib, entah itu yang hedon lah atau apa. Kira-kira Atau yang tukar nasib. tukar Yang nasib. nyuruh-nyuruh Asik di ya kamu tukar nasib aja. malah ya. Udah mati ya acara TV-nya. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Nasib. Soalnya yang ditukar nasib nih orang yang kerjanya gede-gede ditukar sama yang kecil-kecil tuh. Yang kecil ketika kerja di yang gede, yang di gede nggak rampung. Kerjanya nggak kelar. Dan dia nggak ngerti nggak soalnya. lanjut. Mm-mm. Nah, ada nggak pesan buat teman-teman yang sedang berada dalam toxic circle gitu? Oke, kalau toxic circle kan nggak cuman teman-teman main doang, kadang kerjaan juga ada yang toxic kan orang-orangnya. Apapun itu sebenarnya depends on you. Kalau misalnya kamu tuh bisa ngehandle dan kamu nggak apa-apa, ya udah lanjut. Tapi kalau nggak, go out and leave. Lebih baik pergi, kasihan kamunya kayak kan ada orang yang nggak enakan gitu kan, Oke, turutin terus aja nggak apa-apa, totalnya dia mati sendiri gitu kan. Iya mati. Mati kan kayak yang gue kesusahan sendiri di sini kayak gitu kan. Kayak gitu mending pergi aja nyari yang baru. Karena banyak tempat juga yang akan menerima kita dengan apa adanya gitu ya. Hitung-hitung tambah relasi kan. Atau enggak kalau misalnya pengennya cuman punyanya itu aja ya kamu keluar buat formalitas aja, urusan kerjaan mungkin. Iya, Habis kalau nggak enakan itu tadi ya. Atau enggak ngapain kayak cukup sekedar temenan ngumpul aja, nggak usah terlalu bareng-bareng. Nggak harus ngikut Nggak kemana-mana harus ngikut gitu. kemana-mana. Itu semuanya pilihan kalian sendiri sih sebenarnya, nggak ada yang nyuruh juga buat kalian stay di situ kayak gitu loh. You choose everyone. Hidup Kita adalah juga yang pilihan. milih gitu kan. Kita juga yang Ngomongin soal itu aja. Sampai sekarang kamu punya nggak seorang temen nih yang itu aja dari dulu sampai sekarang? Ada berapa orang kira-kira? ada 3 Ada 3. Dari semua. kecil. cowok semua. Oh, cowok semua. Dari kecil. Kalau yang cowok tuh yang temanku dari SMA Oke. itu tadi, kalau yang cewek ini si Tesya, ada namanya Tesya tuh temanku dari kuliah semester 1 sampai sekarang. Karena emang klop. Best Klop 4 banget ever ya. ya. Kalau kamu berapa orang Mel? Yang itu aja. Kalau temanku dari kecil Ah, 1, satu doang. aslinya 2. Aslinya 2. Satunya mau nikah.
Oh, satunya mau nikah. Terus kalau yang mau nikah dihapus gitu dari pertemanan gitu. Ntar kalau ngajakin main pamit suaminya gimana? Iya susah. Main Masa ya harus nunggu Pak ya anak-anak turus. Ya kan harus nungguin di waktu yang tepat. Tapi gitu. yang paling deket itu satu tok itu cewek. Sama ya. Ikut doang. mulu. Aku emang satu doang dari dulu sampai sekarang. Dari TK kita Siapa TK, dong? Diri SD, sendiri. SMP. Itu kayak me myself and I gitu. Karena Malas banget gitu. karena udah klop banget kan. Klop udah banget. ngerti Udah ngerti. jelek-jeleknya kita juga gitu kan. Bahkan kita nggak ketemu 2 tahun pun kita ngobrol langsung be aja. klop gitu. Kayak nggak ada sesuatu yang gap. Kayak nggak ada barrier sebelumnya gitu loh. Aku menganggap seorang teman yang benar-benar dekat tuh yang kayak gitu, yang kita udah nggak ketemu lama, tapi ketika ketemu, Langsung. yaudah kita ngobrol lancar aja gitu, Dan nggak dia- harus mikir aku mau ngomongin apa. Dan dia ngerti kesibukan kita gitu loh. Ya. Terus Kan bahasa ada- basinya juga bagus, bukan yang Wagu. katanya apa ya? Biasanya kalau teman-teman yang jauh nih nelpon lagi, Farid apa kabar? Udah duit nggak? Gitu biasanya gitu. Minjem ujung-ujungnya minjem duit. Kan ada tuh kan temen yang nggak dibalas chatnya aja marah gitu kan. Iya. Oh ya? Nggak asik lu nggak balas chat. Kira gue Posesif 24/7 mantengin HP. Mantengin lu lagi siapa lu? Anjir. Bukan uang. Mending kalau mantengin saham ya. Mantengin Mending saham. banget. Oke. Mantengin dia. Gabut bener ya? Iya makanya. Balesin dia doang. Nah, oke jadi mungkin itu aja obrolan yang seru Kita ya. 3 kali sesi nggak kerasa ya. Udah kayak cuma semenit doang. Mau nambah lagi? Jangan dah. Udah Soal kuat sih. time is money. Ya, tamis money. Emang kita udah dibayar? Belum. Belum. AdSense belum turun. Ya, aduh. Belum. Sabar. Sabar ya. Kita di dunia ini masih Ada yang ketawa. anak ayam gitu. Oke. Udah dulu. Jadi itu dulu untuk hari ini. Mungkin kita akan ketemu lagi di sesi yang lain atau segmen yang lain kali ya. Oke. So, buat teman-teman yang terjebak dalam toxic circle, silakan ikuti kata-katanya Pipit, yaitu untuk menjadi diri sendiri, go and live. Yes. So, mungkin itu saja untuk hari ini. Thank you so much. Bye. Bye.